kasih kawan-kawan media udah datang untuk bantu keadilan untuk anak kita Afif Maulana. Hari ini keluarga bersama kuasa hukum dan juga didampingi oleh Kompas mendatangi Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait pengaduan kami. Tadi sejak pukul 10:30 kami memberikan berbagai macam dokumentasi dan cerita tentang tragedi Jembatan Puranji yang menewaskan anak kita Afif Maulana dan penyiksaan terhadap Afif Maulana dan kawan-kawannya. Kami sangat berharap ketika kemarin seolah-olah Polda Sumbar itu ingin menutup kasus Afif Maulana ini segera mungkin. Dan dari awal kecurigaan itu sudah kami rasakan dan kami merasa ada dugaan kuat obstruction of justice yang dilakukan oleh kepolisian Sumatera Barat dalam tragedi ini. Kita tahu bahwa kasus ini tidak mudah. Kasus ini melibatkan banyak polisi diduga sebagai pelaku. Dan dalam keterangannya ada 45 orang yang diperiksa karena kasus ini begitu. Dan ini kasus yang luar biasa di Indonesia, di mana polisi tidak menyiksa anak-anak dan itu bukan satu orang yang menjadi korban dan menewaskan satu orang anak dan banyak anak-anak lainnya juga menjadi korban. Untuk itu kami tetap akan berjuang memperoleh keadilan untuk Afif Maulana dan kawan-kawannya, dan ini proses yang kami sedang lakukan ke Komnas HAM untuk segera Komnas HAM membentuk tim investigasi dalam kasus ini agar bisa membuat terang kasus kematian Afif Maulana dan penyiksaan terhadap teman-teman lainnya. Hingga saat ini saya katakan dengan tegas, kami dari awal sangat yakin Afif Maulana dan kawan-kawannya disiksa hingga menyebabkan dia mati. Tidak ada perubahan statement yang kami lakukan dan kami bukan kepolisian daerah Sumatera Barat yang selalu merubah statement dari waktu ke waktu soal situasi kematian Afif Maulana, mulai dari lebam, lalu kemudian mengatakan melompat, yakin melompat, lalu forensik bilang juga kepeleset begitu. Itu suatu keanehan yang luar biasa dalam kasus ini, dan kami berharap kawan-kawan bersama mendukung kami dan melawan segala bentuk penyiksaan dan impunitas kepolisian pas kasus ini. Dari hasil otopsi yang diberikan ke LPH atau ke keluarga itu hasilnya bagaimana ya? Kan kalau polisi kan bilangnya melompat ya, kalau ini bagaimana? Iya, jadi sebenarnya kami hingga saat ini belum menerima otopsi. Ketika kami aksi Rabu 25 Juni di depan Polda Sumbar dan Kapolda Sumbar turun, Kapolda menjanjikan dua hal kepada kami. Pertama, salinan hasil otopsi, kedua, salinan CCTV. Nah, ini yang kemudian kami akan tindak lanjuti segera dan kami kirimkan permintaannya segera untuk mendapatkan dua hal yang dijanjikan oleh Kapolda Sumbar. Tetapi teman-teman harus ingat, ketika melakukan ekspos kasus dengan Kompolnas dan juga dengan KPAI di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, saat itu ada keterangan dari dokter forensik Rosmawati, dugaan terhadap Afif Maulana itu adalah terpeleset. Saya sempat dua kali mengatakan itu terpeleset dan itu ada rekamannya. Dan ini ada suatu hal yang harus kita tahu, mau lompat atau terpeleset dan jatuh ke bawah jembatan yang tingginya lebih dari 20 meter, posisi yang kami yakini adalah tetap dengan situasi yang lebih parah dari kondisi Afif ini, bentuk-bentuk luka di kepalanya dan kemudian kakinya. Tetapi memang hasil forensik itu mengatakan kakinya bersih, kepala bersih, tidak ada luka-luka apa-apa. Yang menyebabkan dia meninggal adalah patah tulang rusuk sebelah kanan, 6 buah sebelah sini, lalu kena ke paru-parunya. Kalau untuk yang CCTV katanya kan sudah hilang ya datanya, itu bagaimana? Iya, ketika aksi 25 Juni itu Kapolda sangat yakin ada CCTV-nya dan mau memberikan ke kami, dan kami bilang kami juga akan mau audit. Oke, kami juga akan siapkan tim audit kami gitu. Karena kan ini LBH merasa saya sebagai kuasa hukum merasa bahwa ada proses
menghilangkan pengaburan fakta-fakta yang terjadi begitu. Teman-teman bayangkan saja dalam peristiwa itu dia klaim dari kepolisian dia sudah memeriksa 45 orang anggotanya. Ingat, polisi juga bilang dalam tragedi Jembatan Kuranyi 9 Juni itu sekitar pukul 3:30 itu ada 18 orang yang diamankan, 18 orang yang diamankan, dan dia hanya memeriksa satu saksi A saja, satu saksi anak A saja, yang kemudian langsung mengambil kesimpulan terjadi lompatan itu. Itu bukan hal yang umum terjadi dalam proses penegakan hukum begitu. Oh ya, terakhir kan waktu pas acara amnesti Mbak Indira kan bilang ada 7 anak lain yang ya. Perkembangannya bagaimana Mbak? Jadi kami juga melaporkan ya dugaan penyiksaan terhadap kawan-kawan Afif lainnya. Kami berusaha untuk yakin melapor ke Propam untuk menghindari kriminalisasi terhadap keluarga yang memviralkan kasus ini. Teman-teman mungkin ingat Kapolda Sumbar mengatakan ini terjadi trial by the press, lalu menuduh keluarga melakukan kebohongan begitu. Lalu kemudian kami hari Rabu kemarin di tanggal 25 Juni itu pukul 11 memang melaporkan kepada Propam Polda Sumbar terkait pelanggaran etik soal penyiksaan anak-anak, dan kami memberikan foto-fotonya, dan kami juga sudah diperiksa hari Sabtu kemarin di Propam Polda Sumbar dan dimintai untuk menyegerakan memberikan tambahan bukti lainnya dan sesegera mungkin untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Itu masih berproses karena kami melakukan pelaporan itu, lalu ada perubahan statement dari Kapolda. Memang ada prosedur yang salah begitu, dan 17 orang diproses atas kesalahan itu saat ini. Mbak, jadi tadi hasil pertemuan kedua dengan Komnas hari ini hasilnya seperti apa tadi? Ya, kami sebenarnya memberikan keterangan atas pengaduan kami, dan di sini juga ada keluarga memberikan keterangan dengan detail. Mulai dari tanggal 8 Juni lalu sampai kemudian tanggal 9 Juni ditemukan dan apa yang keluarga lihat situasinya, dan kami juga meminta Komnas HAM untuk membentuk tim investigasi di kasus ini. Itu permintaan kami, dan keluarga juga menyampaikan kepada Komnas HAM, keluarga sepakat untuk melakukan ekshumasi atas jenazah Afif Maulana, membongkar kembali kuburan Afif Maulana untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya terhadap kematian anak kami Afif Maulana. Mungkin dari keluarga. Ya.